Halo Sobat Radius, kembali lagi dengan saya. Dan di depan saya ini sudah ada satu alat tas besar. Kira-kira isinya apa ya? Penasaran dengan isinya? Cekidot. Oke, jadi ini adalah thermal kamera atau kamera thermal atau thermal imager yang biasa digunakan untuk mengukur suhu, entah itu suhu dingin atau suhu panas di suatu alat. Biasanya alat ini juga digunakan di bidang-bidang industri, medis, dan juga militer ya. Mungkin kalau di luaran kalian lebih mengenal merek FLIR ya. Memang FLIR menjadi salah satu acuan produk untuk produk thermal imager. Tentu saja karena kecanggihan dari alat tersebut. Tapi dengan kecanggihannya, tentu harganya agak mahal. Ada harga, ada kualitas. Di samping merek FLIR, ada juga beberapa merek lain yang memproduksi thermal imager. Contohnya seperti alat yang sudah ada di depan saya ini adalah merek Sonel. Nah, merek Sonel ini berasal dari negara Polandia. Dan kalau kita cek di websitenya, Sonel ini memproduksi beberapa alat seperti alat-alat ukur listrik, kemudian ada juga power quality analyzer, kabel fault locator, thermal imager, dan lain-lainnya. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa cek sendiri di webnya di www.sonel.pl. Kembali ke topik utama. Jadi ini adalah thermal kamera dari merek Sonel, yaitu tipe KT165. Oke, sekarang kita coba lihat alatnya seperti apa. Di sini saya buka dulu. Dan seperti ini bentuk alatnya. Dan perlu diketahui untuk model thermal imager Sonel yang seperti ini, itu ada 4 tipe. Ada tipe KT80, ada tipe KT165, KT250, dan KT320. Semakin tinggi angka serisnya, spesifikasinya pun semakin tinggi. Dan harganya tentu akan semakin mahal. Tapi untuk saat ini, saya mau review dulu untuk tipe KT165. Oke, seperti inilah penampakannya. Tadi karena saya sudah buka ya, jadi saya taruh di sini. Ini untuk pen unitnya. Kemudian kita dapat apa lagi? Kita juga dapat tas ya. Ini tasnya mungkin karena ini di zoom jadi agak besar kalau di layar. Tapi ini sebenarnya sekitar ukuran 30x20 sih, kurang lebih. Oke, kita buka. Ini kita dapat ion baterainya. Terus di sini ada kabel data ya. Di sini ada kabel data untuk mentransfer data. Dan yang pasti kita dapat tas. Oh ya, lupa, ini ada kepala charger ya. Chargernya kayak charger HP biasa. Di sini tulisannya 220 volt 300 mA untuk input, dan outputnya itu 2000 mA atau 2 ampere. Wah, berarti bisa nih pakai kepala charger yang dia itu 2 ampere. Oke, coba sekarang kita review dulu untuk main unitnya. Oke. First impression sih ini sama kayak thermal imager pada umumnya ya. Jadi bentuknya kayak pistol gini, terus di sini ada untuk mengcapture gambarnya, tuas untuk mengcapture gambar. Terus yang pasti di sini ada kameranya nih, dia ada penutupnya. Nah, dan dia ini kayak ada magnetnya gitu. Jadi ya aman lah. Kemudian ada tombol fungsinya di sini. Ada power, kemudian untuk galeri, dan juga di sini ada colokan untuk lubang untuk USB charger atau transfer data. Dan katanya alat ini tuh bisa disambungkan ke smartphone atau ke komputer. Kalau smartphone itu kita install dulu aplikasinya di Play Store. Itu namanya Sonel KT Mobile. Dan untuk koneksi ke PC, kita juga bisa download dulu softwarenya free menggunakan Sonel Analyze 2. Nanti kita coba ya. Tapi untuk sekarang saya coba review dulu unit dari KT165 ini. Oh iya, lupa satu lagi, dia di sini tadi belum saya jelasin ya. Di sini ada baterainya itu di sini. Jadi tinggal ditekan aja ini. Nah, kemudian dia langsung lepas. Ini Li-ion, jadi rechargeable. Dan ini juga ada SD card-nya di sini ya. Bisa lihat di sini ada SD card.
bisa dilepas. Nah, kebetulan di sini kita pakai yang 16 GB. Oke, tinggal masukkan aja. Nah, jadi deh. Dan sudah ada juga hand strapnya, jadi lebih aman ya buat megangnya. Jadi kalau jatuh, dia tertahan sama hand strapnya. Alat ini memiliki beberapa fitur menarik, yaitu solid dan portable. Kemudian dia itu intuitive user interface. Maksudnya tanpa kita baca buku manual yang banyak itu, kita dapat langsung mengoperasikan alat ini. Jadi kita bisa langsung mengoperasikan alat ini tanpa membaca buku manual. Memang benar sih, pada saat saya otak-atik alat ini, saya juga bisa langsung pakai alat ini. Kemudian dia one hand operation, pakai satu tangan. Dan alat ini memiliki 4 mode gambar. Ada infrared, visual, picture in picture, dan juga MIF. Seperti apa bedanya? Nanti kita cek ya. Dan kamera ini sudah built-in kamera 5 megapiksel. Dan untuk spesifikasi singkat dari alat ini, dia memiliki resolusi 160x120, thermal sensitivity-nya 80 mK. Dan perlu diingat, kalau di thermal kamera itu semakin kecil thermal sensitivity, maka gambar yang dihasilkan semakin jelas. Kemudian range suhu yang dapat diukur dari minus 20 derajat Celcius sampai dengan 350 derajat Celcius dengan tingkat akurasi sebesar plus minus 2%. Dengan suhu ambiennya di antara 15 derajat Celcius dan 35 derajat Celcius. Dan analisa gambarnya dia ada minimum, maksimum, dan temperatur alarm. Color palette-nya ada 6. Seperti ini ya. Dan nilai emissivity-nya itu kita bisa atur sendiri atau adjustable. Bisa kita atur dari angka 0,01 sampai dengan 1, tergantung dari materialnya. Kalau kalian belum tahu berapa nilai emissivity yang dipakai, jangan khawatir. Di alat ini sudah ada daftar nilai emissivity dari berbagai material. Dan di manual book-nya pun sudah ada. Untuk format fotonya, dia JPG, bisa mengirim gambar via USB dan Wi-Fi. Dan baterai Li-ion ini kurang lebih tahan sampai dengan 4 jam. Dan dengan operating temperature minus 10 derajat Celcius sampai dengan 50 derajat Celcius. Dan penyimpanan minus 20 derajat Celcius sampai dengan 60 derajat Celcius. Dan tingkat kelembaban di 10% sampai dengan 95%. Dan untuk housingnya sendiri atau casingnya memiliki IP43. Oke, alatnya sudah saya nyalakan dan coba kita arahin ke benda yang panas. Di sini saya ada akuarium dengan lampu ya. Bisa lihat. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi kelihatan itu yang panas. Tengahnya 36. Suhunya. Oh, 40. Wah, kalau color palette-nya di sini ada. Nah, semua warna hijau. Bisa. Ya. Oke. Kalau saya bandingkan dengan spesifikasinya, ada beberapa kemiripan dengan merek FLIR. Saya bandingkan dengan tiket resolusinya 160x120, itu kurang lebih mirip dengan FLIR L5XT yang harganya kalau di websitenya itu $1.399 atau sekitar 20 jutaan. Dan kalau sudah masuk ke Indonesia kurang lebih 34,5 juta atau ke atasnya. Dan untuk Sonel sendiri ini harganya kurang lebih 38 juta sampai 40 jutaan. Ya memang agak mahal ya dari FLIR. Terlebih dia juga sudah memiliki koneksi dengan Wi-Fi dan juga bisa dikoneksikan dengan smartphone dan PC. Ya mungkin itu saja review untuk Sonel KT165 ini. Untuk kesimpulannya sih dari alat ini enak dipakai ya, jadi one hand operation juga. Kemudian dia juga punya 6 color palette. Tadi ada warna hitam putih, ungu, hijau, dan lain-lainnya. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti saya bikin video lagi untuk cara penggunaan alat ini ya. Untuk sekarang sih kesimpulannya tidak terlalu banyak. Semoga review kali ini dapat membantu kalian untuk memilih thermal imager merek lain ya, seperti merek Sonel ini. Jadi tidak melulu soal FLIR dan FLIR. Ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena kita juga akan menampilkan video-video lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat dan salam radius.